Hadirin wal hadirat, selanjutnya marilah kita simak dan kita dengarkan bersama-sama mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Muhammad Haidar Al-Idrus kepada Yang Mulia Habib Muhammad Haidar Al-Idrus. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin. Hamdan yardallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yawmaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. أما بعد المحترمون والمكرمون yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, segenap para habaib yang hadir duduk bersama kita di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Al-Habib Mustafa Al-Jufri, Al-Habib Fahmi, Al-Habib Hashim, Al-Habib Mujtaba, Al-Habib Firdaus, Al-Habib Adib, Al-Habib Banahsan, Al-Habib bin Reza Al-Muhdhar, segenap para habaib yang saya dan kami hormati dan kami cintai. Juga yang sama-sama kita banggakan segenap para guru-guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Yasin Sulhan dari Lamongan. Juga yang sama-sama kita selalu doakan semoga selalu sehat, panjang umur, Kiai Haji Nabhan hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita banggakan, kita hormati seluruh para alim, para ulama, jajaran MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, semuanya. Juga yang sama-sama kita berterima kasih dan kita selalu mohonkan kepada Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka dan kepada kita semua untuk memikul amanah-amanah umat yang Allah titipkan di atas pundak-pundak mereka. Segenap jajaran pemerintahan Kota Batam, Pak Wali Kota, Pak Rudi atau yang mewakili Pak Azman, juga Bapak Gubernur, Bapak tokoh masyarakat, Pak Basirun, Pak Nurdin Basirun hafizahullah ta'ala, juga Bapak kepengurusan DPRD, Bapak Nuryanto, juga segenap anggota Dewan, Pak Fadli, juga ada Pak Sumali hafizahullah,
juga segenap kepengurusan jajaran pemerintahan, kepolisian, Kapolres dan yang mewakili, juga kepengurusan daripada masyarakat Sagulung dan juga segenap jajaran Masjid Takmir Baitul Ghufran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap jajaran kepengurusan Al-Khidmah masyarakat Batam, hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur keharibaan Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatannya yang begitu agung yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi kita semua. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi kita nikmat-nikmatnya yang zahir maupun kenikmatan-kenikmatannya yang batin. Bahkan alhamdulillah kita lihat masyarakat Batam Allah berikan kelebihan dari banyak tempat-tempat yang lain. Bagaimana kita lihat keselarasan, keakuran, saling mencintai, saling silaturahmi yang terjalin begitu harmonis, begitu akur dari para pembangun fisik kota Batam dan para pembangun mental kota Batam. Para pembangun fisik mulai jajaran DPRD, wali kota, gubernur, tokoh masyarakat akur, guyup, saling mencintai dengan para pengawal akidah umat, penjaga akhlak umat, para guru, para masyayikh, Kiai Nabhan, para kiai, para habaib. Alhamdulillah, keselarasan yang satu dengan yang lain. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua pilar ini jika saling selaras satu dengan yang lain, maka terbentuklah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah, kita lihat, kita rasakan begitu guyup tadi dikatakan oleh Bapak Basirun tadi, tidak saling menghujat berbagai macam partainya. Alhamdulillah, tidak saling menghujat, saling menyayangi. Dan alhamdulillah para anggota dewan banyak yang hadir di majelis Al-Khidmah, dan semuanya dapat kita jumpai, kita lihat kabul hajatnya semuanya di sisi Allah, dikokohkan niat-niat baiknya, diberikan kekuatan untuk mengemban amanat-amanat yang Allah pikulkan di atas pundak-pundak mereka. Kesemuanya ini tidak lain dan tidak bukan adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan terkadang tidak kita jumpai di bagian yang lain dari negeri yang kita cintai ini. Ini merupakan nikmat yang besar, ma'asyiral hadirin wal hadirat, yang dirahmati oleh Allah. Karena tidak lain dan tidak bukan majlis zikir yang mulia ini merupakan majlis yang menyatukan umat manusia tanpa memandang dari manapun latar belakangnya. Allah yang akan menjadikan mereka, hati-hati mereka satu dengan yang lain, saling mencintai, menghilangkan, mengesampingkan berbagai macam perbedaan, tetapi menjadikan mereka sebagai ibadallah, hamba-hamba Allah yang satu dengan yang lain saling mencintai, saling menziarahi, saling silaturahmi. Bukankah hal yang semacam ini, kelompok manusia yang semacam ini, umat yang semacam ini yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Janganlah kalian saling membenci, menghasut, tetapi hendaklah kalian saling menyayangi satu dengan yang lain.
menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang semacam inilah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kelak di hari kiamat Allah berikan kepada mereka manabir min nur, tempat-tempat yang tinggi dari cahaya, sehingga banyak manusia kelak di hari kiamat bertanya, untuk siapa itu ya Allah? Untuk siapa itu hai para malaikat? Maka dikatakan mereka adalah kelompok manusia ya'tuna min amakin syatta, yang datang dari berbagai wilayah yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi tujuannya tidak lain dan tidak bukan satu, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengungkapkan kecintaan dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya nilai-nilai zikir inilah, kebersamaan dalam mengingat Allah inilah yang akan membersihkan, mengikis noda-noda penyakit-penyakit kebencian yang ada di dalam hati kita. Dengan kebersamaan majelis zikir inilah yang akan menjadikan hajat seseorang dikabulkan di sisi Allah. Di sisi lain Allah akan mengikis habis berbagai macam kotoran-kotoran penyakit hati di dalam diri manusia. Sehingga Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk banyak kebersamaan di dalam majlis zikir, banyak berzikir dan bertasbih kepada Allah bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu petang. Kenapa? Karena melalui majlis zikir yang semacam inilah huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Melalui kebersamaan majlis zikir inilah Allah sendiri yang secara langsung, berikut para malaikat-malaikat yang memohonkan kepada Allah untuk hamba-hambanya yang senang berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Tujuannya liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah melalui akses majlis zikir akan mengeluarkan kalian manusia dari kegelapan saling membenci, kegelapan saling berprasangka buruk, kegelapan saling memusuhi satu dengan yang lain. Allah akan mengikis habis itu semua, akan mengeluarkan manusia minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan yang semacam itu menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, menuju keharmonisan, menuju keguyupan, menuju sebagai hamba-hamba Allah yang mencintai satu dengan yang lain. Maka hal ini merupakan kenikmatan anugerah terbesar. Allah pilihkan kepada kita bisa duduk bersama untuk bersama-sama, tidak ada tujuan, tidak ada tendensi lain, semata-mata untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mendengar, berusaha meneladani, mencintai, mengokohkan hubungan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang begitu luar biasa, seorang kekasih Allah yang Allah letakkan di dalam setiap makhluk-makhluk Allah kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya manusia, bahkan bebatuan sekalipun, bahkan hewan-hewan, sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis bagaimana mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kanat yusallimu alayya idza marartu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ketika di Mekah aku mengetahui bebatuan yang setiap kali aku melewatinya selalu mengucapkan salam kepadaku. Bebatuan cinta dan tahu siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunung Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya gunung Uhud ini
Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung yang begitu keras, batu yang kokoh mencintai kami dan kami pun mencintainya. Sebagaimana Allah letakkan di dalam diri manusia kelengkapan organ, kelengkapan cita rasa, bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, bisa mencintai seseorang, begitu pula Allah meletakkan perasaan, meletakkan yang semacam itu di dalam makhluk-makhluk Allah yang lain. Sehingga bebatuan pun mengenal Nabi Muhammad SAW. Hewan-hewan tahu siapa itu Rasulullah SAW. Sehingga ketika seorang Arab dusun yang telah berhasil menangkap seekor biawak akan dibawa ke rumahnya bertemu dengan Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menawarkan kepada Arab dusun itu untuk masuk Islam. Maka kata lelaki Arab dusun itu, kalau biawak ini menjadi saksi engkau adalah Rasulullah, maka aku pun akan masuk Islam. Maka Nabi SAW pun dengan lantangnya berkata kepada biawak, Dhab, wahai biawak, siapa aku? Maka dengan lantang Allah menjadikan biawak itu pun mampu bersuara dan mengatakan, Asyhadu annaka Rasulullah. Aku menyaksikan bahwa engkau adalah utusan Allah, wahai Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa syahadatud dhabbi wal ghazalah. Demikian disebutkan di dalam kitab Maulid. Kesaksian hewan-hewan pun mengenal, tahu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena begitu besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu welasnya beliau kepada seluruh makhluk-makhluk Allah, begitu perhatiannya beliau utamanya kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam salah satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sang istri tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Allah, ampuni dosa istriku ini Aisyah yang terdahulu dan yang akan datang, yang kecil dan yang besar, yang sengaja atau tidak sengaja. Maka alangkah gembiranya Sayyidatuna Aisyah, bukan kepalang, bahagianya Sayyidatuna Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai Sayyidatuna Aisyah melompat-lompat karena kegirangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Aisyah, apakah engkau gembira dengan doaku ini? Maka kata Sayyidatuna Aisyah, bagaimana aku tidak gembira dengan doamu ini wahai Rasulullah, sedangkan Allah pasti mengijabahi doamu tersebut. Maka apa kata Nabi? Wahai Aisyah, ketahuilah doa yang semacam ini selalu aku mintakan kepada Allah, selalu aku haturkan kepada Allah, selalu aku panjatkan kepada Allah di setiap saat, di setiap malam untuk keselamatan umatku wahai Aisyah. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu besar perhatian beliau, begitu besar kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tidak cukup di dunia, bahkan sampai kelak di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi sudah Allah berikan kepada mereka sebuah doa pamungkas ketika mereka hidup di atas muka bumi ini. Dan semua nabi, semua rasul telah menggunakan doa pamungkas mereka masing-masing. Sebuah doa menyeluruh yang Allah berikan ke setiap nabi, dan setiap nabi telah menggunakannya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya. Kecuali aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak gunakan sebuah doa yang begitu dahsyat tersebut di dunia, tetapi aku simpan doa itu. Kelak aku pintakan kepada Allah di hari kiamat
agar Allah memberikan syafaat dan keselamatan umatku kelak di hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana hati kita tidak rindu kepada beliau? Bagaimana hati kita tidak cinta kepada beliau? Padahal perhatian beliau alaihi salatu wassalam sangat luar biasa kepada umatnya. Setiap kali para malaikat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, setiap kali malaikat menyeret umat beliau untuk dimasukkan neraka, setiap kali pula didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umat tersebut. Sehingga para malaikat berkata, "Ya Muhammad, ma tarakta li ummatika li ghadabi rabbika min ahad." Kelak di hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku selalu berusaha untuk memberi syafaat, pertolongan kepada umatku sampai para malaikat itu protes. Sampai para malaikatku itu berkata kepadaku, para malaikat Allah protes berkata kepadaku, wahai Muhammad, jika setiap kali kami akan menyeret umatmu untuk dimasukkan neraka, setiap kali pula engkau menolong, datang dan memberi syafaat. Kalau begini terus wahai Muhammad, maka engkau tidak meninggalkan satupun dari umatmu untuk berada di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad." Inilah ma'asyiral hadirin wal hadirat, kecintaan yang begitu besar, perhatian yang begitu agung yang selalu dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selalu bagaimana dan selalu untuk memperoleh keselamatan umatnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita menyambut gayung kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita meletakkan kecintaan yang besar di dalam hati kita kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tahu persis bahwa kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peneladanan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah murni bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Mayyuti'ir rasula faqad ata'al Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sama berarti dia taat kepada Allah. Wa mayyuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak kebersamaan bagi mereka dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Sehingga ketika diturunkan ayat ini tersebab karena seorang sahabat yang bernama Thauban yang begitu besar kecintaannya kepada Rasulullah. Sahabat Thauban yang senantiasa sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam beberapa waktu, beberapa hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati Thauban tersebut. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang pemimpin dan seperti itulah seharusnya seorang pemimpin. Begitu perhatian, tahu persis satu persatu keadaan daripada rakyatnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati Thauban beberapa hari, maka beliau bertanya kepada sahabat yang lain, "Di mana daripada Thauban sahabat kau ini?" Maka dikatakan, "Ya Rasulullah, Thauban sekarang dalam keadaan sakit, kurus badannya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang menjenguk ke rumah Thauban tersebut. Didapati dalam keadaan pucat pasi, kurus kering badannya. "Wahai Thauban, apa yang terjadi denganmu? Kamu sakit apa wahai Thauban?" Maka kata sahabat Thauban, "Ya Rasulullah, sesungguhnya sebenarnya aku tidak memiliki penyakit apa-apa.
Hanya apa yang engkau lihat dalam keadaanku sekarang tersebab karena di akhir-akhir ini pikiran yang menghinggapi aku. Karena aku begitu besar kecintaan dan kerinduan kepadamu ya Rasulullah. Sulit aku untuk berpisah denganmu. Kalau di dunia setiap kali aku rindu, aku datang sholat di belakangmu, selalu datang ke majlismu. Tetapi yang menjadi pikiranku ya Rasulullah, bagaimana kelak nasibku di akhirat. Kalau engkau pasti berada di surga Allah, tetapi aku belum tentu di mana nasibku kelak. Kalaupun aku di surga Allah, maka surgamu tentu berbeda dengan surga kami ya Rasulullah. Engkau pasti di surga yang paling atas bersama para nabi dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW tidak lantas langsung menjawab. Beliau terdiam, terpaku atas pertanyaan sahabat Thauban ini. Sehingga tidak berselang lama turunlah kebahagiaan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya yang tertera di dalam surat An-Nisa tersebut sebagai jawaban kerinduan akan sahabat Thauban dan semua kaum muslimin yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati beliau. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, jangan khawatir. Anda akan memperoleh kebersamaan kelak di akhirat bersama ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi Allah, bersama para rasul-rasul Allah dan bersama hamba-hamba Allah yang saleh. Kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga para sahabat mengatakan tidak pernah ada sebuah kebahagiaan setelah kami masuk Islam melebihi hadis ini, melebihi ayat ini yang menjelaskan seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang ia cintai. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, mencontohkan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang luar biasa yang mereka contohkan, dan mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah karena mereka orang-orang yang sangat meneladani dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah majelis yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan usaha daripada mereka para guru untuk membimbing kita senantiasa memupuk, menumbuh suburkan kecintaan kita kepada orang-orang soleh, terutama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang menjadi barometer, inilah yang menjadi tolak ukur kebersamaan seseorang. Bukanlah kebersamaan satu wilayah, bukanlah kebersamaan masa yang akan mengumpulkan, tidak. Sehingga disebutkan di dalam kitab sejarah kehidupan Nabi, kitab sejarah tarikh, disebutkan di antara orang yang dicintai oleh Nabi adalah Raja An-Najasyi, penguasa Ethiopia, Habasyah di kala itu, masuk Islam, begitu cinta kepada Nabi, padahal berbeda negerinya. Nabi berada di Madinah, sedangkan Raja Habasyah berada di Ethiopia, di negerinya. Tetapi yang ada di Madinah sekalipun orang-orang munafik bertemu dengan Nabi tetapi tidak cinta kepada Nabi. Apa gunanya pertemuan jasad? Pertemuan jasad, pertemuan roh, pernah bertatap muka, tetapi kalau tidak saling cinta, walaupun satu wilayah pun, walaupun berdekatan pun, di akhirat akan berpisah nasib mereka masing-masing. Tetapi walaupun jauh, yang terpenting itu hati Anda, akhlak Anda, dengan siapa Anda mencintai. Meskipun berjauhan, meskipun berbeda dimensi. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berpulang kembali ke rahmat Allah ratusan tahun yang lalu. Tetapi Anda, kita semua insyaallah dengan kecintaan inilah yang akan menjadikan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi barometer
bukan kedekatan wilayah. Apa maknanya? Kalau satu wilayah, satu dekat, tetapi seperti yang dikatakan tadi, saling menghasut, saling iri, saling membenci. Apa enaknya? Justru yang jauh, yang saling mencintai, yang saling merindukan karena Allah, itulah yang akan menjadikan turunnya ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Aku akan memberikan cintaku, ridhaku, kesenanganku, kata Allah, kepada hamba-hambaku yang saling berziarah karenaku, kata Allah. Saling berkumpul karenaku, datang dari tempat-tempat yang jauh, ada yang Jambi, ada yang dari Surabaya, karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dikasih waktu yang begitu cepat, harus pulang. Kemarin datang, sekarang pulang lagi. Belum sempat jalan-jalan ke pantai di Batam apa-apa, enggak ada waktu sudah. Kemarin datang, sudah langsung pulang juga. Aduh, kapanlah beliau berikutnya agak santai gitu. Enggak kayak kejar setoran ini. Kata Allah, wajabat mahabbati. Aku akan menurunkan kecintaanku, keridhaanku kepada orang-orang lil mutazawirina fiyya. Saling berziarah, saling bersilaturahmi, saling mencintai karena aku, Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, anugerah terbesar yang patut kita syukuri, kita pegang erat-erat, kita gigit kuat-kuat. Majelis yang semacam ini adalah majelis yang luar biasa. Majelis yang akan mampu merubah, mengikis kotoran-kotoran hati kita, akan merubah akhlak kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis inilah yang akan kelak menjadikan anak-anak kita selalu berada di dalam rel keridhaan Allah. Sebagaimana kita mendoakan para guru, para terdahulu, maka kelak Allah akan jadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh, yang salehah, yang akan mendoakan kita ketika kita kelak berpulang ke rahmat Allah. Pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan ini dijadikan oleh Allah sebagai bukti kelak kita akan dipertemukan kembali oleh Allah di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan berkat majlis yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat para malaikat yang Allah turunkan, dengan berkat cahaya, sir, berkah, semua kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan di majlis ini, kita mohon kepada Allah dengan berkat itu semua, mudah-mudahan semua yang memiliki hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berdiri, tidak meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Aib, kekurangan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kebaikan. Dan kita mohon kepada Allah, semua para donatur, para support yang berikut berpartisipasi, semua yang mereka keluarkan, semua yang mereka infakkan diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya, keberkahannya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon juga kepada Allah, semoga segenap para orang tua kita, para guru-guru kita, para pengurus-pengurus dewan kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon kepada Allah pahala, cahaya, kebaikan di majlis ini Allah kirimkan pula ke dalam kubur orang tua kita yang telah berpulang ke rahmat Allah. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Disampaikan oleh para malaikat bahwa kita adalah anak cucu mereka yang senantiasa mendoakan mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan mahdiyan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana syakiyan wala ma'zuran wala ma'thuma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.